Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irfan Miftahul Aziz sebagai guru di SMK Taruna Bangsa Ciamis, dan saya mewakili Wakasek bidang kurikulum di SMK Taruna Bangsa Ciamis mau menyampaikan perihal tentang struktur kurikulum di SMK Taruna Bangsa Ciamis. Yang mana di SMK Taruna Bangsa Ciamis terdapat 6 teknik, 6 kompetensi keahlian. Yang pertama pada program keahlian teknik otomotif, yaitu ada teknik kendaraan ringan otomotif. Yang kedua ada teknik bisnis sepeda motor. Yang ketiga ada teknik komputer dan jaringan. Pada bidang keahlian selanjutnya kesehatan dan pekerjaan sosial, program keahlian keperawatan, dan untuk kompetensi keahliannya ada asisten keperawatan. Dan program keahlian farmasi, kompetensi keahliannya ada farmasi klinis dan komunitas. Dan program keahlian selanjutnya yaitu mengenai manajemen perkantoran. Ada kompetensi keahliannya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, keenam kompetensi keahlian tersebut di dalamnya ada beberapa perihal tentang pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada yang namanya muatan nasional. Yang selanjutnya ada muatan kewilayahan. Ada muatan peminat kejuruan, yang mana isinya itu terdapat dasar bidang keahlian, ada dasar program keahlian, dan yang terakhir, yang paling tinggi, yaitu kompetensi keahlian. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pada muatan nasional, semua program keahlian atau kompetensi keahlian terdapat pembelajaran atau mata pelajaran yang sama. Yaitu yang pertama pada muatan nasional ada pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 10, yaitu 3 jam selama 1 minggu, dan sama kelas 11 dan kelas 12 juga 3 jam dalam 1 pekan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kelas 10 ada 2 jam, kelas 11 dan kelas 12 yaitu sama selama 2 jam dalam sepekan. Selanjutnya masih dalam muatan nasional ada pelajaran bahasa Indonesia, yang mana untuk kelas 10 selama 4 jam dalam 1 pekan, 3 jam untuk kelas 11 dan 2 jam untuk kelas 12 selama 1 pekan. Selanjutnya yaitu ada mata pelajaran matematika. Untuk kelas 10 selama 4 jam, kelas 11 selama 4 jam, dan kelas 12 juga 4 jam dalam sepekan. Selanjutnya yaitu ada mata pelajaran sejarah Indonesia, yang mana untuk sejarah Indonesia hanya dilaksanakan pada kelas 10 saja, yaitu kelas 10 saja selama 3 jam dalam 1 pekan. Untuk kelas 11 dan kelas 12 tidak dilaksanakan. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam muatan nasional ada pelajaran bahasa Inggris, yang mana untuk kelas 10 itu 3 jam, dan kelas 11 3 jam, dan untuk kelas 12 selama 4 jam dalam sepekan. Nah, itu adalah muatan nasional, semua kompetensi keahlian, baik itu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, asisten keperawatan, farmasi klinis dan komunitas, dan otomatisasi tata kelola perkantoran, semuanya untuk muatan nasional pelajarannya sama. Nah, selanjutnya yaitu ada muatan kewilayahan. Di SMK Taruna Bangsa Ciamis terdapat 3 muatan kewilayahan. Yang pertama ada seni budaya, dilaksanakan atau diampu oleh kelas 10 selama 1 pekan, yaitu 3 jam.
Selanjutnya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk kelas 10 dalam sepekan dilaksanakan 2 jam. Untuk kelas 11 sama, yaitu 2 jam. Untuk kelas 12 untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tidak dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya bahasa Sunda, yaitu dilaksanakan selama 2 jam dalam 1 pekan. Nah, itu mengenai tentang muatan kewilayahan di SMK Taruna Bangsa Ciamis. Selanjutnya yaitu muatan peminat kejuruan. Tadi kejuruan tersebut yaitu yang sudah saya bacakan atau sampaikan perihal tentang mengenai kompetensi keahlian yang 6 jurusan tersebut. Nah, yang pertama dalam muatan peminat kejuruan, dasar bidang keahlian ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau biasa disebut atau disingkat dengan SIMDIG. Diampu selama 3 jam dalam sepekan untuk kelas 10. Untuk pelajaran fisika, untuk keperawatan dan farmasi dilaksanakan selama 2 jam. Selanjutnya, masih dalam muatan peminat kejuruan, ada yang dinamakan pelajaran kimia. Nah, untuk pelajaran kimia di kelas otomotif itu dilaksanakan selama 3 jam dan di keperawatan dan di farmasi dilaksanakan selama 2 jam. Nah, itu mengenai tentang muatan peminat kejuruan. Selanjutnya, dasar program keahlian. Untuk kompetensi keahlian asisten keperawatan dan farmasi terdapat pelajaran biologi, yang mana pelajaran biologi tersebut dilaksanakan selama 2 jam dalam sepekan. Nah, tambahannya selanjutnya untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, pelajarannya ada tambahan pelajaran IPA. Nah, pada pelajaran IPA tersebut dilaksanakan selama 2 jam dalam sepekan. Tidak sampai di situ, untuk otomatisasi tata kelola perkantoran ada pelajaran ekonomi bisnis dilaksanakan selama 2 jam dalam sepekan. Dan terakhir ada mata pelajaran administrasi umum untuk kelas 10, yaitu dilaksanakan selama 2 jam dalam sepekan. Nah, dalam muatan peminat kejuruan tersebut, tadi yang semua sudah saya sampaikan dilaksanakannya atau diampunya pada kelas 10. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan dasar program keahlian. Nah, dasar program keahlian tersebut untuk teknik kendaraan ringan, yaitu dasar program keahlian yang pertama yaitu gambar teknik otomotif, yang mana dilaksanakan dalam sepekan selama 4 jam, dan teknologi dasar otomotif dilaksanakan dalam sepekan selama 4 jam. Selanjutnya ada pekerjaan dasar teknik otomotif, yaitu dilaksanakannya selama 5 jam dalam sepekan. Nah, itu dasar program keahlian yang gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif hanya dilaksanakan dalam kelas 10 saja. Nah, selanjutnya untuk kompetensi keahlian masih teknik kendaraan ringan otomotif, bahasan yang terakhirnya yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau disingkat dengan mata pelajaran PMKR. Untuk kelas 11 selama 8 jam, untuk kelas 12 selama 9 jam dalam sepekan. Selanjutnya, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan atau disingkat atau biasa disebut dengan sasis kendaraan ringan. Untuk kelas 10 tidak dilaksanakan, untuk kelas 11 selama 8 jam, dan untuk kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Selanjutnya yaitu
pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau biasa disingkat dengan PKKR untuk kelas 11 dilaksanakan selama 8 jam dalam sepekan dan untuk kelas 12 selama 8 jam selama sepekan. Terakhir yaitu produk kreatif dan kewirausahaan atau disingkat dengan PKK untuk kelas 11 selama 7 jam dan untuk kelas 12 selama 8 jam. Jadi kalian itu selama 1 pekan untuk kelas 10 totalnya pembelajaran ada 46 jam. Untuk kelas 11 ada 48 jam dan untuk kelas 12 selama 48 jam. Nah, jadi itu mata pelajaran yang akan kalian ampu di SMK Taruna Bangsa Ciamis untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Selanjutnya yaitu masih di kompetensi atau program keahlian teknik otomotif, yaitu ada di kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor. Tadi sudah disampaikan perihal muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminat kejuruan. Yang selanjutnya sekarang ada di pembahasan tentang dasar program keahlian, yang mana isinya yang pertama, gambar teknik otomotif dilaksanakan selama 4 jam dalam sepekan. Yang kedua, teknologi dasar otomotif dilaksanakan selama 4 jam selama sepekan, dan pekerjaan dasar teknik otomotif dilaksanakan 5 jam dalam sepekan. Untuk kompetensi keahliannya, yang pertama ada pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor yang dilaksanakan untuk kelas 11 dan kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Yang kedua, pemeliharaan sasis sepeda motor hanya untuk kelas 11 dan 12, yaitu dilaksanakan 8 jam dan 4 jam selama sepekan. Selanjutnya, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dilaksanakan selama 8 jam dan 7 jam untuk kelas 11 dan kelas 12 selama sepekan. Yang terakhir, ada pengelolaan bengkel sepeda motor dilaksanakan selama 6 jam untuk kelas 12 saja. Dan selanjutnya produk kreatif dan kewirausahaan atau disingkat menjadi PKK untuk kelas 11-nya selama 7 jam, kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Total untuk kelas 10 dalam sepekan itu kita melaksanakan pembelajaran selama 46 jam. Untuk kelas 11 dalam sepekan ada 48 jam, dan untuk kelas 12 yaitu 48 jam dalam sepekan. Nah, itu untuk program keahlian teknik otomotif. Selanjutnya yaitu ada pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini saya akan sampaikan untuk dasar program keahliannya, yang dimana dilaksanakan untuk kelas 10. Pelajaran yang pertama ada sistem komputer, yaitu dilaksanakan dalam sepekan selama 2 jam. Yang kedua, komputer dan jaringan dasar dilaksanakan 5 jam dalam sepekan. Yang ketiga, pemrograman dasar 3 jam dalam sepekan. Dan yang keempat, dasar desain grafis dalam sepekan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, di sini bagi yang kalian suka komputer bisa mempelajari hal-hal tersebut. Nah, untuk kompetensi keahlian C3 disebutnya ya, kompetensi keahlian untuk kelas 11 ada pelajaran teknik jaringan berbasis luas, yaitu dilaksanakan 6 jam dalam sepekan. Untuk yang kedua ada administrasi infrastruktur jaringan. Kelas 11 6 jam, kelas 12 9 jam. Yang ketiga administrasi sistem jaringan atau disingkat dengan ASJ untuk kelas 11 selama 6 jam, untuk kelas 12 selama 8 jam. Yang selanjutnya teknologi layanan jaringan atau TLJ. Untuk kelas 11 selama 6 jam, untuk kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Nah, yang terakhir
PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 11 yaitu 7 jam, kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Total untuk kelas 10 bagi yang mengampu kompetensi keahlian TKJ atau Teknik Komputer Jaringan, kelas 10 yaitu totalnya 46 jam dalam sepekan, untuk kelas 11 48 jam, dan untuk kelas 12 selama 48 jam dalam sepekan. Nah, itu untuk kompetensi TKJ atau komputer jaringan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kompetensi keahlian asisten keperawatan. Nah, di sini tadi muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminat kejuruan sudah saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan membahas tentang dasar program keahlian. Yang pertama yaitu ada mata pelajaran konsep dasar keperawatan, dilaksanakan selama 3 jam dalam sepekan. Yang kedua mata pelajaran anatomi fisiologi, dilaksanakan selama 3 jam dalam sepekan. Dan selanjutnya ada komunikasi keperawatan selama 3 jam dalam sepekan. Yang keempat ada ilmu kesehatan masyarakat, yang mana dilaksanakan selama 4 jam dalam sepekan. Nah, untuk kompetensi keahliannya ada keterampilan dasar tindakan keperawatan. Kelas 11 dilaksanakan dalam sepekan selama 8 jam, untuk kelas 12 selama 9 jam. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia, dilaksanakan selama 8 jam untuk kelas 11, dan untuk kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Yang ketiga ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, kelas 11 selama 8 jam, kelas 12 selama 8 jam dalam sepekan. Nah, yang terakhir PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, untuk kelas 11 selama 7 jam, untuk kelas 12 selama 8 jam. Nah, total untuk kompetensi keahlian asisten keperawatan kelas 10 itu selama 46 jam dalam sepekan. Untuk kelas 11 selama 48 jam, dan untuk kelas 12 selama 48 jam. Nah, itu untuk kompetensi keahlian asisten keperawatan. Selanjutnya yaitu kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas, yang mana dasar program keahliannya yang akan diampu oleh kelas 10, mata pelajaran yang pertama yaitu dasar-dasar kefarmasian, yang akan dilaksanakan selama 7 jam dalam sepekan. Yang kedua perundang-undangan kesehatan selama 2 jam dalam sepekan. Dan yang ketiga keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, yang mana akan diajarkan selama 2 jam selama sepekan. Dan yang keempat farmakognosi dasar, yaitu selama 2 jam dalam sepekan. Nah, untuk C3-nya atau kompetensi keahliannya, yang mana akan dilaksanakan oleh kelas 11 dan kelas 12. Mata pelajaran yang pertama yaitu pelayanan farmasi, dilaksanakan selama 12 jam dalam sepekan, untuk kelas 12 selama 12 jam dalam sepekan. Selanjutnya yang kedua farmakognosi. Nah, dilaksanakan selama 4 jam untuk kelas 11 dan untuk kelas 12 selama 4 jam. Nah, selanjutnya yang ketiga farmakologi. Dilaksanakan 4 jam untuk kelas 11 dan 4 jam juga untuk kelas 12. Nah, yang selanjutnya kimia farmasi untuk kelas 11 selama 4 jam, dan untuk kelas 12 dilaksanakan yaitu 5 jam dalam sepekan. Terakhir, yang kelima pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau disingkat menjadi PKK, yang untuk kelas 11 selama 7 jam, kelas 12 8 jam. Total untuk kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas kelas 10 yaitu 46 jam dalam sepekan, dan 48 jam untuk kelas 11 dan 48 jam untuk kelas 12 selama sepekan. Nah, itu untuk
kompetensi keahlian farmasi. Selanjutnya yang terakhir ada bidang keahlian atau program keahlian manajemen perkantoran, yang mana kompetensi keahliannya yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selanjutnya yaitu langsung saja ke C2, dasar program keahlian, yang mana pelajarannya yang pertama ada teknologi perkantoran, dibahas selama 4 jam dalam seminggu atau sepekan. Yang kedua korespondensi 5 jam dalam sepekan. Dan yang ketiga kearsipan selama 4 jam dalam sepekan. Yang terakhir yaitu C3, kompetensi keahliannya di otomatisasi tata kelola perkantoran kelas 11 yaitu selama 6 jam. Dan kelas 12 7 jam untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Selanjutnya otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11 selama 6 jam dan kelas 12 6 jam. Untuk yang ketiga, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Kelas 11 akan diajarkan selama 6 jam dan kelas 12 selama 6 jam dalam sepekan. Yang keempat, ada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kelas 11 yaitu selama 6 jam dan kelas 12 selama 6 jam dalam sepekan. Yang selanjutnya yaitu produk kreatif kewirausahaan atau PKK selama 7 jam untuk kelas 11 dan kelas 12 selama 8 jam. Total untuk kelas OTKP kelas 10 yaitu akan dilaksanakan selama 46 jam dan kelas 11 selama 48 jam dan kelas 12 selama 48 jam dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.